Kita tunggu apa sih sebenarnya tujuan atau proyek apa atau kegiatan apa yang ingin diinvestasikan atau dikelola oleh Danantara ini, seperti itu. Nah, kalau seandainya kejadian nih Pak itu yang pasti mau nggak mau kita ngulang lagi, ngutang lagi dong untuk nambal. Asing lagi. Iya, akhirnya yang tujuan utamanya salah satunya tadi supaya kita tidak bergantung dari dana investasi asing, justru karena tadi merugi, ya mau nggak mau malah semakin tergantung sama dana investasi asing. Itu dampak buruknya kayak gitu. Kak Sur, Yap. ekonom Indeks Data Nasional, ekonom Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Yap. Selamat malam dan jumpa lagi di Siasat Ekonomi. Ya, selamat malam juga Pak Ayib. Bagaimana kabarnya Pak Ayib? Baik Kak Sur. Kak Sur, kita sama-sama tahu nih beberapa hari ini kita lagi rame soal Danantara. Ya. Danantara. Dana Surya Fandiantara. Iya. Badan Pengelola Investasi Danantara ya. Ini ambisinya besar sekali terkait Danantara nih. Bahkan revisi undang-undang BUMN kemarin itu rencana ada 7 BUMN yang kemudian akan masuk ke sana dengan total modal yang diberikan itu 1.000 triliun. Bener nggak sih Kak Sur? Atau lebih enaknya kita bahas dulu Danantara ini apa Kak Sur sebenarnya? Iya, sebenarnya memang kita agak gini ya, ketika program dari pemerintah itu belum di-launching, Ya. yang ada itu hanya rumors kan, Rumor ya. iya. Tapi kan kemarin aturan Iya. hukumnya sudah katanya. Tapi kan belum di-launching gitu kan, Iya. bentuknya masih belum bisa kita lihat secara fisik. Tapi yang bisa kita jadikan acuan misalnya yang terakhir kan pidato Pak Prabowo ya, Pak Presiden di ulang tahun Gerindra itu kan. Jadi kalau yang saya perhatikan dari pidatonya Pak Prabowo itu, jadi ada 3 sumber dana gitu kan. Sumber dananya 2, tapi ada 3. Jadi yang pertama itu efisiensi tahap pertama gitu kan. Lalu ada efisiensi tahap kedua gitu kan. Lalu yang ketiga ada pendapatan hasil dari pendapatan BUMN. Yang mana yang 3 ini digabungin, terus juga nanti dipotong ya untuk program makan bergizi gratis. Nah, sisanya kan untuk Danantara itu. Tapi kan kalau di media aku lihat, aku baca itu kan hanya 300 triliun Kak Sur untuk Danantara ini. Ya kalau penjelasan Pak Prabowo kemarin itu kan dari tahap pertama kurang lebih 300 triliun, terus juga dari tahap kedua itu sekitar 350 triliun gitu ya. Terus dari penghasilan BUMN itu itu 100 kan triliun. ada 300 terus 100 dikembalikan ke BUMN-nya berarti sekitar 200 triliun kan. Terus juga dipotong makan bergizi gratis. Jadi kalau menurut penjelasan Pak Presiden Prabowo kemarin sekitar 750 triliun yang disiapkan untuk Danantara itu kan kira-kira kayak gitu. Pertanyaan gua Kak Sur. Apa peran utama dari Danantara ini untuk perekonomian Indonesia? Ya, jadi ini begini Pak Ayub. Jadi kan kalau kita di ekonomi itu kan ada penggunaan anggaran itu kan ada 2 nih. Yang pertama itu bersifat konsumtif. Lalu yang kedua bersifat produktif. Kurang lebih ya begitu. Ya. Nah, kalau konsumtif itu ya mungkin kayak makan bergizi gratis itu kan sifatnya konsumtif gitu ya. Atau pembangunan infrastruktur juga kan untuk digunakan oleh masyarakat gitu kan. Nah, kalau Danantara ini harapannya untuk hal-hal yang bersifat produktif. Jadi didefinisikan oleh Pak Presiden Prabowo itu dana investasi bahasanya begitu. Tapi sebenarnya klausulnya itu kalau saya perhatikan untuk hal-hal yang bersifat produktif. Nah, memang investasi juga hal yang bersifat produktif. Iya, Nah, investasi begitu. produktif. Pastinya kalau kita investasi kan kita ngarepin untung kan? Iya, ada keuntungan. Nah, jadi kalau sebelumnya APBN kita gitu ya, jadi kecenderungan belanja negaranya itu untuk hal-hal yang bersifat konsumtif oleh Presiden Prabowo ingin dibawa ke arah yang lebih produktif.
Nah, kira-kira seperti itu. Maka adalah Danantara di sini. Apakah pemerintah sebelumnya pernah melakukan kebijakan-kebijakan yang bersifat produktif terhadap, pendapatan negara gitu kan, uang Mhm. negara, uang pajak dan lain sebagainya? Itu pernah, Pak. Melalui? Jadi tentu yang paling umum melalui BUMN. Oke, mulai yang paling Nah, umum ya ya. kan, melalui BUMN. Jadi negara itu ada namanya penyertaan modal negara. Oke, PMN ya. Jadi, negara itu memberikan, uang gitu kan Mhm. untuk dijadikan modal, lalu dibisniskan dalam bentuk perseroan begitu ya, dalam bentuk PT juga mungkin. Nah, dalam bentuk perseroan itu lalu dikelola secara profesional. Nah, keuntungannya nanti itu dikembalikan lagi kepada negara Mhm. sebagai, pemilik atau mungkin pemegang saham. Nah, itu kan yang Jadi akan terbuka juga, akan ada pemilik sahamnya di Danantara ini? nah itu nanti kita lihat formatnya kayak gimana, apakah dia badan, apakah dia perseroan, itu kan nanti kita lihat formatnya Oke, seperti apa begitu tapi kan. kalau dari namanya kan BPI, Badan Pengelola Investasi. Iya, nah kalau badan seharusnya nggak ini dong, nggak ada pemegang saham kan, Iya iya, ada kepala badan ada berarti, kepala badan, nggak pengawas berarti kan iya, kalau nggak kayak ada gitu? CEO-CEO-annya kayak Iya, gitu nggak kan, ada. nggak ada pemegang saham mayoritas gitu kan, nggak ada RUPS mungkin Mhm. kayak gitu perbedaannya. Artinya memang keuntungannya murni untuk negara, Iya dikelola oleh negara untuk rakyat. dikelola oleh negara untuk rakyat. Bahasanya kan seperti itu, baik, heeh. Jadi modalnya ini dari mana kalau tadi bilang dari efisiensi anggaran? Mhm, Efisiensi anggaran yang tadi, Kak Sur bilang 3 tahap itu, nah 2 tahap plus 1 dari pendapatan BUMN tadi, pendapatan BUMN. mhm. Apa bedanya dengan penyertaan modal BUMN yang lu bilang tadi, Kak Sur? Nah, ini yang jadi pertanyaan sesungguhnya itu di situ, Nah, gitu ya kan. ya ya Nah, ya. kenapa sih kita nggak maka tadi saya lanjutkan dulu yang tadi. Oke, silakan Nah, silakan tadi kan silakan tadi ada silakan. BUMN ya, Ya, tadi kan terpotong, apakah sebelumnya pemerintah sudah pernah melakukan, kebijakan untuk pengelolaan anggaran yang bersifat produktif atau mhm mhm. investasi tadi pernah, tadi yang pertama BUMN, lalu juga pemerintah itu, bikin namanya di bawah Kementerian Keuangan ya sebenarnya BUMN di bawah Kementerian Keuangan namanya SMI, Sarana Multi Infrastruktur. Oke. Nah, itu murni untuk melakukan investasi terhadap proyek-proyek gitu, terhadap Proyek-proyek pekerjaan-proyek. pemerintah atau asing atau swasta juga? Sepengetahuan saya ya kecenderungannya malah PSN yang dibiayai. Oleh Tapi SMI? tapi juga kemudian membuka ruang ya untuk swasta kalau sepengetahuannya seperti itu SMI itu bekerja gitu kan. Nah, lantas kemudian ada 2 skema itu tadi kan, Mhm. apakah bisa untuk membiayai, projek gitu maksudnya berbeda sama BUMN kan beda kayak bikin bank gitu Iya kan, iya, bikin, perusahaan apa konstruksi gitu betul. kan, BUMN Karya gitu kan, Mhm. terus ada BUMN Bank, terus juga ada PLN gitu kan dan lain sebagainya. Nah, kalau yang ini murni investasi tuh kalau di SMI itu. Jadi ada pekerjaan, nanti kontraktornya apa, proyeknya itu Mhm. kan Modalin, iya dimodalin sama SMI itu tadi, pakai duit negara pakai sebenarnya. duit negara, terus Nah keuntungannya kembali ke SMI gitu ya? iya, kembali ke negara gitu kan Kembali ke negara, tentunya, lewat dikelola SMI maksudnya? iya melalui SMI, Kementerian Keuangan. Nah, terus tadi Pak Ip, pertanyaan Pak Ip tadi kan daripada bikin badan baru kenapa Iya nggak justru diinvestasikan ke BUMN atau ke SMI itu aja lagi iya. sekalian. Nah, ini yang kemudian kita tunggu, apa sih sebenarnya tujuan atau proyek apa atau kegiatan apa yang ingin diinvestasikan atau dikelola oleh Danantara ini. Nah, lalu ini akhirnya memberikan tantangan tersendiri bagi, Presiden Prabowo dan, kabinet yang bergerak di bidang ekonomi. Jangan sampai kejadiannya kayak Asabri, Pak Ayib. Oke, betul betul Heeh, betul jadi betul. Asabri itu Asuransi ya? iya, kan dana preminya itu bayaran orang untuk Asabri itu kan akhirnya diinvestasikan. Mhm. Ngomongnya investasi investasi ujung-ujungnya Bodong. dikorupsi begitu kan. Wah, rugi 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 akhirnya negara talangin terus. Nah, jangan sampai Danantara ini kayak begitu. Ini Mhm itu yang mhm. pertama yang harus sama-sama kita perhatikan gitu ya. Mhm. Nah, makanya kalau memang kita bisa memberikan masukan ya kepada Presiden Prabowo, baiknya investasinya itu yang pertama menurut saya jangan ke proyek-proyek dalam negeri, Pak Ayib. Oke. Kenapa? Asing ya? Maaf, jangan kepada proyek-proyek yang dikelola oleh pemerintah lagi, Oke. tapi kecenderungannya profesional saja kepada Mhm. proyek-proyek yang dikelola oleh
swasta. Mhm. Karena nanti agak menurut saya pribadi ya, jadi bolak-balik uangnya Pak Ib. Mhm. Jadi kita ada Danantara yang dibiayai misalnya proyek negara sendiri, loh Mhm. berarti ngambil untung dari uang Dari negara. negara, ngambil untung dari uang negara. Ini nggak lucu ya Kak Sur ya, Muter muter ya. muter gitu. Jadi kalau saya memang pandangan saya baiknya memang kalau memang ingin melakukan investasi, ya udah investasi ke Swasta. iya, ke sektor swasta. Kita belajarlah dari pengalaman 98 misalnya Pak Ib ya. Krismonnya ya, bukan gerakan demonstrasinya. Bapak ini Iya. memang kadang-kadang. Jadi itu ternyata hutang negara sama hutang sektor swasta itu sama gedenya loh Pak Ib. Begitu, karena berarti ini bahaya juga kalau seandainya sektor swasta tadi gitu kan, enggak dipantau atau enggak dipicu pertumbuhan perekonomiannya, atau sebaiknya, oh ini sebenarnya atau sebaliknya tadi ini sebenarnya punya potensi untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian supaya produk domestik bruto kita bisa jadi lebih maksimal. Saya lebih cenderung setuju kalaupun ada Danantara, Mhm. itu diinvestasikan untuk proyek-proyek atau perusahaan-perusahaan milik swasta, bukan kembali lagi ke perusahaan-perusahaan milik pemerintah, mungkin seperti itu, Pak. Artinya swasta meminjam modalnya tidak lagi ke perbankan gitu Kak Sur Oh ya? iya dong, investasi langsung. Investasi langsung dari Mhm. negara ya. Iya, dari negara, gitu. Berarti ini menarik nih soal investasi Kak Sur ya. Iya. Tadi Kak Sur kan bilang lebih baik investasi ke sektor swasta. Mhm. Artinya memang target dari Danantara sendiri ini mengerek pertumbuhan ekonomi melalui investasi, melalui pendapatan Mhm. negara lewat Danantara. Mhm. Kira-kira begitu kan? Iya, biar sifat produktif tadi ya. Sifat produktif kan, Mhm. kira-kira begitu. Maka gua secara pribadi setuju juga dengan usul Pak Pak Surya. Prabowo. Pak Prabowo Oh, Pak yang punya. Prabowo. Ini ekonom-ekonomnya presiden yang Oh punya iya, ini. kalau memang ke sektor swasta, jadi memang Iya. ngambil keuntungannya tidak pada apa namanya, Proyek proyek pemerintah lagi. pemerintah. Nah, ini kan menarik. Danantara ini apa namanya, banyak ada yang bilang itu sebagai kunci untuk menarik lebih banyak investasi. Mhm. Oke? Investasi berarti kan bisa dari luar, bisa dari dalam negeri. Mhm. Itu masuk ke Danantara, baik domestik maupun asing. Menurut Kak Sur, strategi yang harus diambil oleh Danantara untuk menarik investasi ke Indonesia itu bagaimana? Nah, ini yang justru coba ini inovasi ya yang dilakukan Mhm. oleh Presiden Prabowo ya. Di Mhm. pidato kemarin kan disampaikan, kita harus berdikari, berdiri di bawah kaki sendiri. Iya. Kita jangan meminta-minta ke asing. Nah, justru harapan Presiden Prabowo dengan adanya Danantara ini gitu ya, Mhm. kita tidak membutuhkan lagi investasi dari asing, Pak Yip. Kalau Itu. Danantara ini? Iya, jadi cukup ada Danantara yang bisa kemudian membiayai kebutuhan-kebutuhan modal, kebutuhan-kebutuhan bisnis, para pengusaha, rakyat Indonesia, kayak gitu misalnya kayak gitu. Coba Pak Ip bayangin deh, kalau seandainya Freeport nih, seandainya milik Indonesia 100%, misalnya dibiayain Danantara, udah nggak perlu lagi nih Freeport. Orang Indonesia udah punya modal sendiri kok, udah bisa bikin sendiri. Nah, kan keuntungannya jadi lebih maksimal bisa masuk ke Indonesia. Karena mau bagaimanapun kita harus sadarin juga investasi. Saya bukan anti investasi asing ya, dalam beberapa momentum memang kita butuh investasi juga karena Mhm. kita tidak sanggup membiayai begitu kan. Mhm. Nah, tapi kalau memang kita mampu mandiri itu ya tentu kan lebih menguntungkan jika seandainya investasinya dari dalam negeri sendiri, dari pemerintah sendiri, kan itu yang ingin coba dicapai Presiden Prabowo. Nah, tapi tentu benar juga kata Pak Prabowo tadi, ini pasti gejolaknya akan luar biasa, Pak, ya Iya. begitu kan. Iya. Tadi misalnya kalau saya sebut Freeport, Pak, terancam bisa jadi dong, Mhm. misalnya selesai Bukan kontrak. hanya Freeport dong, Iya. tapi beberapa BUMN yang kemudian bergerak di bidang yang sama juga terancam. Bahkan bank-bank himbara, misalnya bank-bank plat merah, Ah, juga akan terancam. Karena kan mau nggak mau kita sama-sama tahu Kak Sur, heeh. sama-sama tahu ya, kita sama-sama tahu kalau apa namanya, salah satu keuntungan bank kan dari kredit Kak Sur, Mhm. ya kan? Iya, pinjaman, heeh. Pinjaman kan, dan pinjaman itu kan bisa dari yang skala kecil, bahkan bisa dari yang pengusaha-pengusaha swasta kelas kakap misalnya, Mhm mhm. kan kayak gitu. Artinya mereka juga akan kehilangan customer dong Kak Sur,
kalau ada Danantara ini? Ya, kalau mengacu pada pasar Indonesia ya, memang Mhm. kalau kita lihat BUMN ini bank plat merah ya, ada BNI, ada Mandiri, bahkan Mandiri, beberapa di ada antaranya kan BRI. masuk, ke Danantara tuh 7 pertama, PLN, Iya, Mandiri, nah BNI. memang kalau dilihat sih kayaknya ini gede banget, ada potensi kayak bersaing segala macam. Iya, Tapi kalau dilihat pasar Indonesia mereka juga nggak sanggup sih Pak Ip sebenarnya. kalau sendiri ya, Iya, digabung aja kalau semua digabung. bank milik negara itu Mhm, digabung, suruh memenuhin semua kebutuhan investasi atau mhm, semua kebutuhan pinjaman rakyat mhm. Indonesia kayaknya nggak sanggup juga gitu, Pak Ip. Susah juga sih rakyat Iya, Indonesia ini. maksud Mereka karena ini mau minjem tapi susah bayarnya, pusing juga kita. ya sebenarnya sih kalau memang pakai duit negara, tapi ya salah juga kalau kita biarin-biarin aja rakyat misalnya minjem tapi nggak bayar-bayar ya, Mhm. tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir itu uang rakyat juga gitu, Pak Ip. Nah, ini pertanyaan uang rakyat nih menarik Kak Sur Iya ya. iya, heeh. Itu kan modalnya dari rakyat Kak Sur. Heeh. Modalnya dari rakyat berarti. Mhm mhm. Keuntungan BUMN lah, dari efisiensi anggaran lah, Mhm dari, mhm. lain sebagainya kan. Mhm. Dari situ kan modal Mhm. Danantara ini, Mhm. terus dikembalikan lagi untuk investasi. Heeh. Kekhawatiran gua itu sama kayak kekhawatiran lu Kak Sur. Heeh. Kalau kemudian kejadiannya sama kayak Asabri, Mhm. apa yang kemudian harus dilakukan Kak Sur? Nah, ini kalau makanya pastikan di setiap kebijakan itu ada risiko ya. Ya, Ini termasuk kebijakan ini juga risikonya lumayan tinggi tadi kalau mhm, sampai kejadian kayak Asabri tadi, mhm, investasi Asabri itu kan. mhm, mhm, Nah, mhm. jangan sampai seperti itu. Nah, kalau seandainya kejadian nih, Pak Ip, itu yang pasti mau nggak mau kita ngulang lagi, ngutang lagi dong untuk nambal. Asing lagi. Iya, akhirnya yang tujuan utamanya salah satunya tadi supaya kita tidak bergantung dari dana investasi asing, justru karena tadi merugi, ya mau nggak mau malah semakin tergantung sama dana investasi asing. Itu dampak buruknya kayak gitu kan. Mungkin itu salah satu alasan Pak Prabowo kemarin ngomong ke media bahwasannya Dewan Pengawas Danantara ini mantan-mantan presiden yang masih aktif di politik kali. Kalau Gimana campur kalau saya sih kalau memang boleh kasih masukan ya lagi-lagi, baiknya dikelola sama profesional aja mungkin ya, Pak Ayep, ini begitu. pengawasnya kalau yang dimaksud Ter Pak Prabowo itu? eee, pengawas juga butuh orang-orang yang profesional, Pak Ayep. Jadi Heeh. jangan libatkan politisi dalam Danantara maksud lu begitu Ya Kak Sur? mungkin kalau memang politisi yang memiliki, ya Kapabilitas. memiliki kapabilitas, pernah membangun perusahaan atau memimpin perusahaan dengan nilai 700 triliun tadi, Mhm. ya mungkin sah-sah aja, cuman Ada nggak pertanyaannya di iya republik ini gitu. ya? Karena ini dana gede banget, Pak Ip, maksudnya ini wah ini gede banget, jadi harus benar-benar hati-hati, harus harus benar-benar serius, harus benar-benar jangan potensi bocornya bisa di mana-mana kalau seandainya salah kelola ya, Iya. gitu. Nah, gini, coba misalnya kita nih, bisnismen gitu kan, usaha modal 100 juta sama usaha modal 1 miliar itu kan beda, skala bisnisnya, Beda Kak Sur, ribetnya, puyengnya itu kan beda, beda Kak Sur. apalagi ratusan triliun, Pak Ip. Belum pernah tahu gua duitnya sebanyak Iya, apa itu. jadi jangan jangan bercanda gitu kelolanya maksudnya gitu, Pak. Jadi bener-bener yang profesional, yang punya pengalaman. Kalau memang kita punya alumni-alumni luar negeri ataupun alumni-alumni dalam negeri yang kapabel, yang ahli di bidangnya itu bener-bener ya, bener-bener diberdayakan, jangan jangan main-main maksud saya gitu, karena begitu besar. Jangan sampai Danantara ini jadi BLBI Jilid 2 atau Bank Mhm. Bali Jilid 2 atau Asabri Jilid 2 Senturi juga nggak? atau Senturi Jilid 2. Kita ini kan udah berkali-kali Pak Yop ya negara kita ini kejadian yang kayak gitu-gitu tuh jangan sampai kejadian lah begitu. Makanya mending udahlah yang profesional aja Pak Prabowo begitu. Jadi, investasi yang dilakukan Danantara ini lebih baik di dalam negeri atau di luar negeri? Maksudnya Untuk investasi ini kan tidak menutup kemungkinan untuk investasi di luar negeri kan Danantara ini? ya pasti, dalam negeri dulu karena kalau kita berinvestasi ke luar negeri dan Mhm, antaranya itu kita investasi misal bikin stadion di Italia gitu mhm, misalnya gitu kan. Kayaknya kebutuhan dalam negeri masih belum terpenuhi itu yang pertama, lalu yang mhm. kedua pasar negara kita, apa ya, penduduk nomor 4 terbesar di dunia ini pasar yang sangat potensial.
Orang luar negeri aja berbondong-bondong ingin memasarkan produknya di Indonesia. Kenapa kita tidak coba mandiri Vi memenuhi kebutuhan pasar dalam visi negeri? Danantara ini kan Indonesia Setara, Mmm, kalau nggak salah ya, mhm, apalah bahasa Inggrisnya itu kan. mhm, Pokoknya Indonesia itu setara gitu loh. mhm, Nah, artinya kalau di 2024 kalau nggak salah aku ingat, mhm, itu kan awalnya Danantara ini pengen kayak Temasek-nya Singapura, mhm, ataukah kemudian Hasanahnya Malaysia, mhm, ataukah SWF-nya di Eropa gitu loh, mhm. kayak gitu. Mungkin penerapannya akan seperti itu atau kayak gimana Kak Sur? Nggak, saya karena bentuknya badan ya, Ya. kok saya nggak Kalau agak. Temasek kan holding apa perusahaan perseroan. Iya, cuman kan karena tadi bentuknya badan, kalau Mhm. memang arahnya sebenarnya bisa aja mau bentuknya, yang penting kan fungsinya, tapi mempengaruhi sih nanti hasil akhirnya seperti Betul, apa. makanya maksudku. Jadi misalnya ini kan lagi-lagi karena kita belum tahu bentuknya seperti apa, Iya. kalau seandainya kita ambil 2 kemungkinan kita bahas satu-satu deh Pak Ip Mhm misalnya. mhm mhm. Kalau seandainya bentuknya holding kemudian, Ya. perseroan gitu ya, kalau kemudian bentuknya holding. Nah ini bisa-bisa beneran jadi kayak Asabri tadi Pak Ip. Kalau bentuknya perseroan, Iya, kekhawatirannya kayak Asabri. itu kekhawatiran lu ya? Iya. Nah, kalau seandainya bentuknya badan, jadi kayak BLBI. Men Kan BLBI likuiditas Bank Indonesia dari negara kan, Iya, bukan jadi dari. untuk mencegah ya, untuk mencegah ataupun bukan mencegah lah, apa namanya, untuk mengantisipasi itu semua, Mhm, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah agar ketika menjadi, perseroan tidak seperti Asabri, mhm, ketika menjadi badan tidak seperti BLBI. mhm. Apa yang harus dilakukan Kak Sur? Eee, yang pasti tadi yang pertama, kalau kita rujuk ke teori pasti kan pertama pengelolaan sumber daya manusianya dulu kan. Mhm. Jadi kalau bisa yang bekerja di sana orang-orang yang profesional. Tidak punya kepentingan politik apa-apa. Ini profesionalnya apa, beda lagi nanti. Eee, Bilang juga Memiliki latar belakang yang kompeten. memiliki latar belakang yang kompeten ya. Dengan bidang pekerjaannya. Kalau memang yang dibutuhkan pengawas, mungkin cari yang latar belakangnya auditor, Mhm kira-kira kan mhm. begitu, Pak Ip. Kalau memang mau memilih, direktur keuangan, ya pilih kemudian orang-orang yang mempunyai pengalaman dalam pengelolaan keuangan, begitu. Kalau memang mau cari pekerja administrasi, staf administrasi, ya cari staf administrasi yang kemudian, memahami bagaimana menjalankan, eee, administrasi yang baik dan benar supaya nggak. Misalnya kalau butuh humas kayak gua cocok nggak Kak Sur? Apa Aib ada pengalaman pernah jadi humas? Oh ini kita bagian dari memberitakan ini. Ya, Kalau Danantara butuh humas, siap saya, Pak Kak, Prabowo. yang pasti, nah satu lagi syaratnya, pekerjanya harus orang Indonesia semua, Pak. Wih saya orang Indonesia, ibu bapak saya orang Indonesia Kak Iya. Sur, tenang. Jangan kebanyakan naturalisasi, Pak. Cukup Heeh. di main bola juga semuanya orang Indonesia Kak Sur. Iya, maksudnya ini, apa ya, kekhawatirannya, eee, oke ini dikelola oleh Indonesia, nanti ada auditornya dari luar negeri, begitu loh, Pak Ip, takutnya, begitu kan. Auditornya dari luar negeri, terus nanti kan kalau di manajemen itu suka ada misalnya yang ngasih masukan soal ISO gimana caranya supaya sesuai gitu kan. Manajemen konsultingnya lah Iya, ya. konsultannya dari luar negeri begitu kan. Ya kalau bisa semuanya luar negeri, terus nanti investasinya tadi dikelola Bank Swiss misalnya, Mhm. jangan sampai begitu, atau ahli investasinya apa, dari Singapura. Kalau bisa tetap orang Indonesia begitu, Pak. Karena selain tadi dari investasinya dan antaranya ini kan juga menyerap tenaga kerja. Mhm. Tadi kalau perusahaan kelola, dana 100 juta sama kelola dana 700 100. triliun ini Kak Sur. Iya, 100 1000 triliun bahkan ya ada beberapa iya, berita yang aku jumlah lihat. jumlah karyawannya kan lumayan banyak gitu, Mhm. Pak. Itu. Jadi dimaksimalkan tadi pertama, manajemennya harus rapi gitu, terus investasinya ditujukan, Harus jelas. ke dalam negeri dan ke sektor Swasta. swasta begitu kan. Ini Heeh, menarik saya baru heeh, ingat nih Kak Sur. gimana? Jadi
pemerintah kalau aku baca di salah satu berita lah, salah satu media, investasinya Danantara ini salah satunya itu untuk energi baru terbarukan. Mmm. Energi baru terbarukan kan masuk dalam kategori PSN kan kalau nggak salah ya? Mhm. Saya lupa lah Solar masuk. panel gitu ya Ya kali? solar panel, apa namanya, yang dari ombak laut itu dan lain sebagainya lah yang jelas energi Mmm. baru terbarukan. Dan itu kan, dikelola apa namanya, negara Sur, Mhm. ya kan? Bukan swasta. Mhm. Gimana menurut lu pandangan lu tentang, peruntukan investasinya ke EBT ini? Ya, mungkin tadi lebih kalau masalah energi baru dan terbarukannya mungkin perdebatan udah selesai ya, kita semua juga kepengen kan clean Betul gitu ya, betul. itu udah tidak ada perdebatan. Tapi tadi kalau dikembalikan lagi, kalau misalnya dikelolanya sama PLN begitu kan Pak Aib, Mhm mhm mhm. lah itu nggak ada bedanya dong dan antara sama PMN biasa, itu sama penyertaan modal negara Mhm. biasa. Nah kalau makanya tadi masukan saya kalau bisa memang ini khusus ke swasta gitu loh Pak Aib. Khusus ke swasta. Iya, sama seperti halnya BUMN tadi, cuman kan BUMN itu sebenarnya swasta tapi dibentuk dalam perseroan begitu kan. Oke, swasta ya Iya, BUMN ini tapi ya? dalam bentuk perseroan lalu Mhm. kepemilikan sahamnya Negara. mayoritas oleh negara begitu Mhm. kan. Maka akhirnya keuntungannya kembali lagi ke negara. Mhm. Nah, ke sektor swasta yang kayak gitu loh yang maksud saya benar-benar misalnya nih kalau dalam program makan bergizi gratis gitu misalnya. Konsumtif. Iya, investasinya bisa ditujukan kepada pabrik-pabrik. Daging. Eee, ya misalnya, Penggilingan iya beras. penggilingan beras, terus Penggilingan tadi padi, nggak ada penggilingan beras nanti jadi udah bubur. digiling, baru jadi Iya, beras dia. iya iya, penggilingan padi. Iya penggilingan padi, mungkin ke situ gitu Pak, yang punyanya, masyarakat Indonesia yang punya kemampuan misalnya, "Oh saya pernah kerja di perusahaan penggilingan," gitu kan. Ya udah ente bikin sendiri deh ini dikasih investasi, mungkin hal yang seperti itu. Atau misalnya juga, kayak kita ini kan, butuh distribusi barang tuh Pak, mungkin Iya. bisa dibikin, untuk investasi kapal, apa, kapal yang bisa angkat kargo gitu kan, antar Mhm. pulau yang besar gitu. Jadi sehingga, distribusi barang kita antar pulau itu jadi lebih terjaga, lebih terjamin. Jadi jangan sampai saudara-saudara kita di Papua itu, "Kok bisa sih harga semennya jauh lebih mahal daripada kita di Jakarta?" Mhm Misalnya mhm. begitu. "Oh karena kargonya udah ini sedikit Pak yang mau antar ke sana, Mhm. jarak perjalanannya jauh." Nah kalau diinvestasikan gitu misalnya, jadi kemudian lebih banyak perusahaan kapal kargonya yang bisa kirim ke sana. Nah itu kan contoh investasi-investasi di sektor swasta tadi yang harapan saya kemudian akhirnya bisa diserap lebih banyak oleh masyarakat. Inti tujuannya itu, maksud tujuan saya tadi. Jadi bukan berarti bikin BUMN baru atau dialihkan ke BUMN, tapi Mhm. justru dibuka seluas-luasnya bagi masyarakat Indonesia untuk Mhm. menerima investasi itu tadi. Jadi masyarakat Indonesia yang nganggur, yang kehilangan pekerjaan, yang nggak tahu mau ngapain, Yang terkena dampak efisiensi. itu kita belum lihat dampaknya kan. Kak Sur, saya ini jualan ATK, Oh begitu. itu Kak Sur, itu Mmm. kena efisiensi itu. Nah, Saya biasa jual, di toko saya ada aja yang beli itu. Sekarang guru-guru udah nggak pada beli pulpen Kak Sur, kenapa? Kena efisiensi? kena efisiensi katanya anggaran ATK udah nggak ada, ya udahlah saya bilang, nggak usah lah. Iya iya. Nah mungkin nanti Pak Aib kalau ada Danantara dikasih modal sama pemerintah, bikin solar panel itu tadi aja tadi ya. Aduh ilmunya nggak nyampe kita, ilmu-ilmu begitu tuh. Ya nah tapi itu tadi ya, benar juga kata Pak Aib, pasti kan ada dampak ya, efek gitu kan. Nah jangan Mhm. sampai tadi ketika ada efisiensi malah performanya menurun, performa pertumbuhan ekonominya menurun. Nah ini menarik Heeh. pertumbuhan ekonomi. Ya karena memang sejalan Pak Aib ya, linear itu. Mhm. Jadi di awal, Presiden Prabowo Target 8% pertumbuhan ekonomi. ya misalnya targetnya 8%, itu kan target. Mhm. Bagaimana cara mencapai target? Mhm. Batu fondasinya, uniknya, yang pertama dilakukan adalah efisiensi dulu. Mhm. Jadi setelah ada efisiensi, jelas tuh kan berarti, Presiden Prabowo hari ini melihat bahwa pengelolaan anggaran negara kita Boros. kurang efisien. Oh, asik banget bahasanya ini ya. Kan nah ini karena ini saya mau jelasin apa bedanya, efisiensi Dengan dengan
pemangkasan atau hemat biasa. Dengan realokasi deh. Dengan realokasi juga. Nah, jadi begini. Efisiensi itu kan hadir setelah revolusi industri, Pak. Menarik, sejarahnya kepanjangan, Iya. tariknya jauh Ya, sekali. langsung saya majuin. Iya. Jadi misalnya gini. Misalnya kita naik motor atau mobil, kendaraan bermotor. Itu pakai bensin 1 liter. Gitu kan. Itu bisa menempuh jarak 1 kilometer. 1 liter 1 kilometer. Ini sebelum efisiensi. Nah, setelah ada efisiensi, teknologinya diperbarukan, akhirnya kan tercipta efisiensi itu. Maka akhirnya hanya dengan 0,5 liter bisa mencapai 1 kilometer. Saya kira nggak apple to apple ini, Kak Sur. Nah, nanti ke situ. Ya. Nah, lalu pertanyaannya bagaimana kalau seandainya yang setelah efisiensi tadi kan cukup 0,5 liter bisa jadi 1 liter kan? 1 kilometer. Nah, bagaimana kalau seandainya pakai 1 liter? Tentu bisa jadi 2 kilometer. Oh, maksudnya dalam secara keseluruhan lah ya. Iya, begitu. Kira-kira begitulah ya. Iya, jadi begitu. Nah, jadi maksud efisiensi ini begini. Kita punya pendapatan negara kurang lebih 2.500 triliun gitu kan. Selama ini pertumbuhan ekonominya segitu-gitu aja 5% terus. Setelah efisiensi, harapannya ya tetap dihabisin, bukan berarti nggak dihabisin itu belanja negaranya gitu kan, 2.500 triliun. Harapannya setelah efisiensi pertumbuhan ekonominya bisa mencapai 7 atau 8%. Salah satunya melalui Danantara. Danantara. Jadi lebih efisien dalam pengelolaan anggaran. Gitu. Kak Sur berarti melihat. Ini kita balik lagi ke obrolan awal ya. Melihat kalau kemudian Danantara ini dikelola oleh orang-orang yang kompeten tapi dekat dengan partai politik ataupun dengan politik, itu bagaimana Kak Sur? Gini, kepentingan politik itu selalu ada di mana-mana, gitu kan. Kayak misalnya kalau kita di level RT aja ada politik gitu kan. Betul. Di rumah saya belum berkeluarga, mungkin di rumah tangga juga ada politiknya gitu. Siapa yang ingin jadi Enggak juga lah. kepala rumah tangga, mungkin begitu kan. Nah, misalnya ya contoh ya. Nah, jadi banyak di hal-hal kecil gitu. Kadang di dalam satu perusahaan kecil gitu kan, ada nilai-nilai politis ya, pengen jadi direksi, pengen jadi sekretaris korporat. Oh bukan itu maksudku. Kalau tindakan-tindakan politis itu nggak jadi soal. Ketika kemudian mereka kita semua makhluk politik kan, kan kayak gitu. Maksudku, gue mau dapet poin dari Kak Sur. Itu kalau ada orang-orang yang bergelut di dunia politik, contohnya, tapi kemudian capable ya. Anggaplah misalnya yang dulu jadi pengusaha, mantan-mantan ketua kadin, ketua hipmi itu kan, anggaplah mereka ini pengusaha-pengusaha. Ya, tapi hari ini mereka misalnya pada jadi politisi, nggak usah sebut merek lah ya. Politisi partai maksudnya. Politisi partai politik ataupun misalnya jadi politisi lah, entah itu apa ataupun apa. Menurut lu ketika mereka masuk ke Danantara bagaimana? Ya selama latar belakang dan memiliki kemampuan sah-sah aja sih ya. Sah-sah saja. Yang jangan sampai itu bukannya kayak gitu Pak. Tapi ada orang-orang yang karena memiliki bargaining politik tinggi, lantas kemudian memaksakan untuk masuk mengelola Danantara, itu yang berbahaya. Padahal dia tidak memiliki kapabilitas. Itu yang berbahaya. Kalau memiliki kapabilitas ya silakan saja gitu kan. Kapabilitas kuncinya. Iya dong. Tadi karena dengan anggaran yang sebesar itu disediakan atau disiapkan oleh pemerintah, butuh benar-benar sumber daya manusia yang profesional yang memiliki kapabilitas untuk mengelola. Karena itu pasti kompleks ya, sangat kompleks gitu. Terakhir Kak Sur. Boleh. Gimana pandangan lu melihat prospek Danantara dalam mendukung stabilitas ekonomi di Indonesia
dalam mendukung pertumbuhan ekonomi 8% yang dicita-citakan Presiden Prabowo, dan saat kemudian prospek ya, ini bicara prospek ke depan. Gimana pandangan lo Kak Sur? Ya begini Pak Yip, kalau berbicara secara teori ya, apakah ada kemudian negara yang sukses mengelola investasi kemudian meningkatkan pendapatan? Ada. Mana? Misalnya Amerika Serikat itu kan sukses gitu kan, pengelolaan anggarannya swasta-swasta aja tuh kalau Amerika Serikat. Atau misalnya kita lihat Jepang, Korea kayak gitu kan. Nah, itu kan kecenderungannya investasinya ke sektor swasta tuh. Pak Ip kan tahu K-pop, gitu. Bagaimana kemudian Korea itu artis-artisnya benar-benar difasilitasi oleh negara. Itu di investasi Danantara Korea itu. Kita bisa aja kalau memang dangdut memungkinkan gitu. Kalau memang dangdut itu sampai diakuin kan sama negara Korea sendiri kan. Ini misalnya artis apa ya? Misalnya Blackpink itu kan diakui oleh negara ini berkontribusi besar ke perekonomian Korea sendiri begitu kan. Mereka grup band ini mereka. Terus juga itu kan negara memfasilitasi awalnya. Itu kan proyek besar negara membangun kedikdayaan budaya kan akhirnya bisa mampu masuk ke pasar negara kita. Nih budaya kita sama budaya Korea itu berbeda jauh. Tapi karena difasilitasi dengan baik oleh negara, ya diinvestasikan dalam tanda kutip dengan baik oleh negara, akhirnya masyarakat Indonesia menerima juga budaya Korea itu gitu. Padahal budaya kita sangat jauh berbeda. Bahasanya aja udah beda gitu kan. Cara berpakaian kita berbeda sama orang Korea begitu kan. Apa Pak? Prospek Kak Sur, prospek Danantara Kak Sur. Tadi Kak jadi ke band Korea tadi ya ujung-ujungnya. Ya tadi kan. Tadi kan karena awalnya berkaca dari negara lain gitu kan, berbicara prospek. Tapi kepanjangan tadi kita ngomongin K-pop ini. Jadi apakah bisa? Apakah ada negara yang berhasil? Ada. Contohnya tadi Korea Selatan apakah masuk ke K-pop? Intinya bisa dan sudah terbukti berhasil. Tapi tantangannya juga besar. Tadi kalau dia bentuknya seperti yang kita bicarakan tadi, kalau dia bentuknya perseroan jangan sampai jadi Asabri jilid 2. Kalau dia bentuknya badan jangan jadi BLBI jilid 2. Kira-kira kan kayak gitu tantangan di sana. Karena kadang namanya perampok, koruptor ini canggih-canggih Pak Ip. Gitu kan cara mereka ngerampok itu canggih-canggih. Nah, jangan sampai kemudian akhirnya niatnya baik untuk kemudian memberikan ruang investasi, untuk memberikan ruang bagi masyarakat supaya bisa bekerja, supaya bertumbuh, supaya peningkatan produktivitas terjadi yang berujung pada pertumbuhan ekonomi, gitu kan. Nah, tapi ujung-ujungnya ruang yang dibuat ini malah jadi bahan bancakan bersama gitu kayak tadi Asabri, kayak tadi BLBI. Ya, nanti ada investasi bodong lah, kalau di BLBI kan ada rekening bodong tuh, nanti ada takutnya ada investasi bodong. Oh, ini saya pinjamin 300 miliar ke Pak Aib Tayana nih, dia mau bikin pabrik gelas misalnya gitu. Taunya pabriknya nggak ada, Pak Aibnya juga. Loh, saya nggak pernah kok terima uang 300 miliar. Nah, kan jangan sampai ada hal-hal yang kayak gitu. Makanya tadi harus benar-benar hati-hati. Ini uang besar dan potensinya besar untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, tapi kalau tidak dikelola dengan baik juga bisa jadi lubang yang besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang justru bisa kontraproduktif terhadap niat awal untuk memajukan pertumbuhan ekonomi Indonesia kayak gitu. Baik Kak Sur, terima kasih pemirsa. Kita jumpa lagi di Siasat Ekonomi selanjutnya bersama Surya Vandiantara.